Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, materi IPA SMP kelas 8 semester 1. Pada video ini, kita akan membahas tentang nutrisi makanan, struktur dan fungsi pencernaan makanan, kemudian gangguan pada sistem pencernaan makanan manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Makanan memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia sebagai sumber energi dan bahan penyusun tubuh manusia. Kebutuhan energi manusia dinyatakan dalam satuan kalori. 1 kalori itu menunjukkan jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kita masuki materi pertama, A. Nutrisi bahan makanan. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Jenis karbohidrat yaitu gula disebut karbohidrat sederhana, terdapat pada buah-buahan, pada madu, dan juga susu. Pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan biji-bijian. Serat seperti pada gandum, sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya lemak. Berfungsi melarutkan vitamin A, D, E, K, dan merupakan cadangan energi yang paling besar, yaitu 9,3 kilokalori per gram. Contoh lemak yaitu pada minyak biji-bijian dan pada margarin. Protein. Sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi. Terdapat pada daging, kacang-kacangan, ikan, telur, dan juga susu. Vitamin. Berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, dan E, K. Berikut fungsi vitamin. Selanjutnya mineral. Berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Berikut beberapa fungsi mineral beserta sumbernya. Selanjutnya air. Sebagai pembentuk sel dalam cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. B. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu 1. Ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut. 2. Digesti atau pencernaan. 3. Absorpsi yaitu penyerapan. 4. Defekasi atau pengeluaran. Pencernaan makanan terbagi atas 2, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Perhatikan gambar pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya yaitu ketika memakan roti, roti berukuran besar berubah menjadi butiran kecil roti. Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim. Contohnya ketika molekul amilum dengan bantuan enzim dipecah menjadi molekul glukosa. Organ penyusun sistem pencernaan. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia. Organ pencernaan makanan terbagi menjadi organ pencernaan utama, meliputi saluran pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus.
Juga terdapat organ aksesori atau tambahan meliputi lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Kita bahas organ pertama, mulut. Perhatikan bagian-bagian mulut. Kelenjar air liur atau saliva mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim pitialin. Pencernaan di mulut terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pada pencernaan kimiawi yaitu enzim pitialin memecah molekul amilo menjadi molekul maltosa. Selanjutnya kerongkongan atau esofagus. Perhatikan bagian-bagian kerongkongan berikut. Di rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus masuk ke tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pangkal faring terdapat katup pernapasan atau epiglotis, berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Dari faring bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung, disebut gerakan peristaltik. Pada kerongkongan hanya terjadi pencernaan mekanis. Lambung, perhatikan bagian-bagian lambung berikut. Pada lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk menjadikan ruang dalam lambung bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Di lambung selama 2-4 jam, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus. Kimus masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari melalui sfinkter. Selanjutnya usus halus. Perhatikan bagian-bagian usus halus berikut. Usus halus memiliki panjang 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 1 usus 12 jari, 2 usus tengah, 3 usus penyerapan. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan di hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan terakhir di jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Selanjutnya usus besar. Perhatikan gambar usus besar berikut. Panjangnya lebih kurang 1 meter, terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan, membentuk vitamin K dan B12. Sisa-sisa makanan beserta gas dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya organ pencernaan tambahan. Ada hati, kantung empedu, dan pankreas.
Fungsi hati yaitu menetralisir racun, organ penyimpanan besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12, menjaga keseimbangan gula darah, mengatur kadar kolesterol dalam darah, mengeluarkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Kantung empedu menyimpan getah empedu yang dihasilkan hati. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. 1. Obesitas, yaitu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebih dan kurang aktivitas, faktor keturunan, atau akibat konsumsi obat tertentu. Upaya mencegah dengan berolahraga dan mengatur pola makan dengan mengurangi mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung energi dan banyak mengkonsumsi serat. 2. Karies gigi atau gigi berlubang akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi. Disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Upaya pencegahan dengan memerhatikan kebersihan gigi. 3. MAH, yaitu penyakit yang menyebabkan peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. MAH dicegah dengan makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan asam, terlalu pedas, dan kopi, dan menghindari stres. 4. Hepatitis atau peradangan pada hati. Gejala ringan yaitu sakit otot dan persendian, demam diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa yang dapat memicu fibrosis dan sirosis. Sirosis dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati. 5. Diare, yaitu penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi dan mules. Upaya pencegahan dengan menjaga kebersihan makanan, cuci tangan sebelum makan, minum air yang higienis, dan jaga diri dan lingkungan. Penanganan dengan minum oralit atau obat diare atau dibawa ke dokter. 6. Konstipasi, yaitu feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebabnya adalah kurang asupan makanan berserat dan kurang minum. Pencegahannya yaitu tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, serta minum cukup banyak air. 7. Gejala kekurangan vitamin. Berikut tabel gejala kekurangan vitamin. 8. Gejala kekurangan mineral. Berikut tabel gejala kekurangan mineral. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.